Pemirsa, kepolisian menangkap para pelaku penyebar berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian. Sebagian besar penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian ini dilakukan melalui aplikasi percakapan hingga media sosial. Awalnya, polisi menangkap 5 orang yang berasal dari kelompok penyebar berita hoaks, di mana kelima pelaku ditangkap di sejumlah tempat berbeda, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Bangka Belitung, hingga Bali dan juga Sulawesi Tengah. Dari keterangan polisi, pelaku sengaja menyebarkan sejumlah isu seperti kebangkitan PKI, penyerangan ulama, hingga pencemaran nama tokoh tertentu maupun kepala negara. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah telepon genggam, berikut SIM card-nya, hingga laptop sebagai barang bukti. Ya benar, rekan-rekan Direktorat Cybercrime Baris Krim Polri telah melakukan upaya paksa kepolisian, tentunya didahului dengan penyelidikan, dan kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap 5 yang diduga pelaku, ya, di 5 kota juga, Jakarta, Bandung, Bali, Pangkal Pinang, dan terakhir Palu. Paling terakhir yang diduga pelaku sudah diambil oleh tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku-pelaku ini diduga sering, ya, memprovokasi lewat konten-konten, narasi-narasi di media sosial. Ya, upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, tentang ulama-ulama, penganiayaan ulama, terus juga kalau tanda petik menghujat memimpin negara dan beberapa tokoh-tokoh tertentu. Sementara itu, polisi kembali menangkap 6 orang lainnya yang lagi-lagi berasal dari kelompok penyebar berita hoaks. Bahkan, ke-6 pelaku ini diduga merupakan tim inti dari kelompok penyebar berita hoaks. Upaya pembongkaran sindikat penyebar konten ujaran kebencian ini dilakukan Polri atas banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kelompok ini. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif serta siapa orang atau kelompok yang memesan jasa kelompok ini. Kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa grup MCA ini ternyata ada kan MCA United. Ada kelompok yang namanya MCA United. Ini kelompok grup besar. Namun kami mengidentifikasi bahwa di grup yang sifatnya terbuka ini, yang membernya sampai dengan 100.000 lebih dan adminnya sampai dengan 20 orang, itu ternyata ada tim intinya. Nah, United MCA ini sebagai wadah untuk menampung postingan dari member MCA yang berisi upload berita, video maupun gambar yang dijadikan rujukan untuk disebarluaskan. Ini member besar. Dari jaringan ini juga ada yang namanya tim sniper. Ya, tugasnya apa? Grup ini sifatnya rahasia. Hanya 177 member. Dan adminnya adalah yang sekarang ada di belakang saya, yang disebut dengan The Family MCA. Terkait sindikat penyebar berita hoaks, Ketua MUI Ma'ruf Amin menyebutkan
mendukung langkah polisi dalam menangkap para pelaku. Bahkan, dirinya menyesalkan para penyebar berita hoaks ini menggunakan identitas Islam yang sama sekali tidak ada kaitannya. MUI mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Hal serupa juga dinyatakan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj yang menyebutkan berita hoaks bisa memicu disintegrasi bangsa Indonesia. Menyebarkan hoaks itu dari mana saja ya harus diproses. Tapi itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Ada himbauan nggak Pak? Jangan menggunakan nama Muslim cyber karena kan menggunakan nama Muslim. Ya tentu saja jangan melakukan, bukan jangan menggunakan nama. Melakukan itu termasuk juga jangan menggunakan nama Muslim kan. Dan yang penting jangan melakukan hoax itu supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga, kita lindungi, kita kawal supaya keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Itu. Fitnah, hoax atau membuli sesama Muslim, sesama warga bangsa haram hukumnya, dosa besar. Itu agama itu, Quran itu, bukan hanya fikih, Quran. Tidak boleh kita menghina satu sama lain, tidak boleh memfitnah adu domba, tidak boleh suudzon, negatif thinking aja nggak boleh. Apalagi sampai betul-betul 100% menfitnah, membuat suasana rasa takut, menyebabkan rasa takut, suasana cemas, dosa besar, dosa besar. Polisi mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyebaran berita hoaks maupun ujaran kebencian. Salah satunya yaitu dengan segera melaporkan kepada polisi jika menemukan berita hoaks maupun ujaran kebencian, khususnya melalui media sosial. Di mana laporan tersebut disampaikan dengan cara menyiapkan barang bukti seperti tangkap layar atau screenshot dan juga mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan hingga menunggu pemberitahuan selanjutnya atas laporan tersebut. Fenomena hoaks ini tampaknya semakin akut dan telah menghinggapi masyarakat bagaikan penyebaran pornografi atau narkoba. Orang dapat menjadi kecanduan dalam mengkonsumsinya dan melakukan sesuatu yang dirasakan mengasyikkan namun merusak diri dan juga masyarakat. Bahkan, siklus penyebaran virus hoaks ini terjadi biasanya di setiap menjelang pemilu dan juga pilkada. Di luar itu, juga sering kita dengar terjadi di lingkaran dunia bisnis dan juga selebriti akibat persaingan yang tidak sehat. Perlu nggak perlunya sebenarnya perlu gitu karena yang kami tahu selama ini polanya adalah penyebaran hoax itu akan naik pada saat event-event tertentu, misal politik. Kenapa? Karena hoax yang temanya politik itu yang paling laku dijual. Karena sehari-hari kita kan hobi banget ngomongin politik. Paling seksi rasanya. Paling seksi, paling hot gitu. Dan tipe masyarakat kita ada di nomor 1 tadi mungkin yang paling banyak. Kalau sebetulnya sumber masalah kita tuh apa sih? Masalah literasi. Kita malas baca. Kalau dulu orang malas baca isinya, cuma baca judul. Belakangan bahkan kejadian orang malas baca judul. Iya. Baca judul belum selesai sudah disebarkan. Itu aduh ampun, parah sekali itu. Nah, pas ditanya balik dia udah menyebarkan misalnya, terus ada orang nerima, pas ditanya balik itu bener nggak, udah kamu cek nggak? Dia jawabannya apa? Nggak tahu, saya cuma share dari grup sebelah kayak gitu. Pada awalnya, hoax adalah penyebaran berita bohong yang dilakukan dengan sengaja karena motif kebencian. Akibat lebih jauh yang diharapkan bisa saja untuk mempermalukan atau pembunuhan karakter seseorang di depan publik. Dengan fenomena hoax ini, masyarakat diminta untuk lebih bijak dan juga peduli di dalam menggunakan media sosial. Karena sejatinya,
media sosial adalah sarana memberikan informasi, bukan sensasi. Tim Liputan, Berita 1.